bakal ngomong-ngomong tentang apa? Tari, musik dan youth. Yes. Nah, di sini aku bersama temanku yang dari di mana? Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Sonsaka Taman Andalan, biasa dipanggil Saka. Saya berasal dari Pacitan sama dengan Santika, dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang dengan prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik, offering kayak perkenalan diri di kelas sih. Ambil konsentrasi musik begitu. Mantap. Tari sama musik tentunya itu sinkron ya. Iya Kalau sih. menurut kamu sendiri gimana perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang, perkembangan tari terlebih khususnya musik tuh gimana? Kalau bicara soal musik dari perkembangan dulu sama sekarang ya, musik itu sudah memiliki apa ya itu perubahan yang cukup signifikan. Karena misal ya, zaman dahulu kita hanya mengenal musik-musik tradisi, yaitu kayak gamelan dan lain-lain. Kalau sekarang itu sudah tercampur sama perkembangan zaman yang ya cukup bisa dibilang cukup modern ya, karena bisa dimix dengan beberapa instrumen yang sudah terdapat modernisasi, kayak apa ya, elektronik musik kayak EDM. gitulah ya, musik digital lah istilahnya, seperti itu sih. Kalau menurut kamu sebagai mahasiswa musik, nah Iya. musik-musik itu kan sekarang kamu tahu TikTok kan? Iya. Nah, itu kayak musik original terus diubah ke DJ remix, dibuat gerak-gerakan kayak gini. Iya, iya. Menurut kamu sekarang kayak gimana sih kayak gitu? Kalau tanggapannya soal itu, kayak sebenarnya sih biasa saja, dan malah saya cukup mengapresiasi beberapa remix yang telah dibuat itu, karena secara tidak langsung kita itu jadi ingin tahu. Secara langsung kita itu jadi ingin tahu lagu asli yang telah diremix tersebut. Jadi secara tidak langsung bisa untuk marketing sendiri ya. Nah, betul sekali. Dan sudah banyak juga, misal kalian semua lihat di TikTok, itu banyak lagu-lagu yang sudah cukup tren di masanya atau masa lalu itu kembali ke up karena ya remixan itu tadi sih. Jadi TikTok hanya negatif-negatif. Ya, dan dari situ pun itu juga berhubungan sama tari loh, secara tidak langsung, ya kan? Benar. Karena ada istilahnya apa itu namanya, dance DC itu apa itu? Dance cover ya? Iya itu. Biasanya kalau ada lagunya pasti ada beberapa yang dijogetin Kayak gitu-gitu challenge gitu ya. ya. Begitu. Oke. Kalau menurut kamu musik sebagai iringan tari itu, kalau misalnya saya membuat koreografi, nah koreografi yang menyesuaikan musik apa musik yang menyesuaikan tariannya? Kalau itu nggak bisa disebutkan kayak gitu ya, misal musik menyesuaikan tari atau tari menyesuaikan musik. Karena kalau kita mau membuat sebuah project itu sebelumnya pasti sudah ada rancangannya terlebih dahulu, kayak mau dibuat seperti apa, mau dibikin konsepnya bagaimana, itu kan sudah terencanakan gitu. Jadi nanti pengerjaan musiknya ataupun koreonya itu nanti juga akan sinkron dengan sendirinya. Jadi kalau menurutku ya seperti itu, ya bagaimana kita mengkoordinasikannya saja sih. Kalau dari kamu tuh pernah nggak bikin lagu, nyoba-nyoba gitu? Kalau nyoba-nyoba kayaknya pernah sih, tapi untuk merealisasikannya itu kayak belum gitu. Soalnya saya juga masih minim dalam hal tersebut ya, jadi belum terlalu cukup apa ya, kemampuan untuk membuat seperti itu. Kalau dari kamu sendiri tuh sebagai mahasiswa musik, apa sih yang tantangan terberat di saat ini atau era ini buat bikin musik yang cocok banget buat ngikutin zamannya gitu? Kalau menurutku sebagai mahasiswa seni musik ya, menurutku itu kalau mau berkarya itu
kita nggak harus mandang zaman atau menyesuaikan zamannya kayak gimana, karena menurut saya kalau berkarya itu ya emang pure dari kita, emang itu feel yang kalau kita menyesuaikan, misal zamannya lagi EDM gitu, terus kita basicnya nggak di EDM, terus kita berusaha membuat agar tidak ketinggalan zaman lah istilahnya, itu kayak nggak ada feel-nya, kurang dapet dari seorang yang membuat tadi. Jadi kalau musik itu menurut saya itu soal selera, bukan soal bagaimana kita mengikuti zaman. Jadi nanti pasti ada aja kok yang suka, kayak ya itu sesuai selera dengan kita. Jadi berarti kamu setuju ya kalau misalnya ketika kita berseni atau membuat karya itu kita harus suka. Iya, setuju sekali. Karena kalau nggak suka pasti hasilnya juga akan ya biasa saja sih. Terus kalau pandangan orang lain terhadap karyamu, misalnya ada yang kurang suka atau gimana? Ya balik tadi ke awal, karena musik itu soal selera saja sih. Ya nggak bisa kita memaksa. Aku suka pop yang misal kamu suka dangdut gitu, aku paksa kamu suka pop, ya nggak bakal suka juga sih walaupun kepaksa. Selera aja, selera. Sama satu yang berat itu sekarang itu diapresiasi musisi-musisi di ya nggak tahu sih Indonesia ataupun mancanegara, karena menurut saya sekarang itu banyak sekali yang gimana ya, tidak menghargai suatu karya itu lewat kayak platform musik yang ilegal. Nah, seperti itu. Kayak Spotify, APK bajakan. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau bisa dibilang sih pendapatan di digital platform kayak gitu sih kecil sekali. Apalagi udah ditambah bajakan, aduh sama sekali tidak menghargai suatu karya yang telah dibuat. Kan kita juga nggak tahu itu karya dibuat berapa lama, berapa hari. Itu sangat ya mengecewakan sih. Jadi sebisa mungkin kalian harus streaming atau mau beli lagu itu secara legal. Nah, biar bisa mendukung dunia musik di Indonesia juga. Ya, itu. Oke, nah jadi sekarang aku mau nanya tentang tari atau koreografi di Indonesia ya. Kayak sekarang itu menurut aku koreografi itu lebih ke K-pop atau modern, terus tradisionalnya agak terlupakan gitu. Menurut kamu gimana sih kayak gitu? Menurut saya kalau terlupakan itu kayaknya belum sama sekali, karena nggak semua pemuda itu pure bakal terpengaruh oleh K-pop itu tadi. Jadi ya sebisa mungkin kita nggak usah apa ya, mempermasalahkan sebuah kayak anak muda sekarang terkontaminasi lah atau terapa oleh K-pop. Kita nggak usah pikirin itu, kita tetap fokus kepada yang masih melestarikan kebudayaan tradisional tersebut, dan kita mengembangkan lebih baik lagi. Karena ya gimana kalau nggak fokus terhadap itu, malah fokus ke hal-hal yang sulit untuk dijangkau lah misalnya, ya bakal wasting time sih. Nah, menurut kamu bisa nggak sih kira-kira budaya Indonesia, khususnya tari dan musik itu kayak dikolaborasikan atau dimix sama budaya-budaya luar? Pernah nggak sih kepikiran bikin karya kayak gitu? Kalau itu sih kayaknya sudah banyak dibuat ya, kayak tari-tari kontemporer itu pastinya juga terdapat unsur tradisional dan modernnya jadi satu. Jadi ya menurut saya sih bagus-bagus aja sih, itu aja sih. Gimana kalau kita sedikit mengikuti pemuda zaman sekarang kayak joget TikTok itu gimana? Kayak gini. Sangat random gimana? Oh, kalau aku sih amunya yang gini. Ya gitulah zaman sekarang. Tapi ya banyak juga sih kayak kreator-kreator yang masih menjunjung tinggi
tari-tari tradisional. Aku pernah lihat sih di FYP ku, ada tari Bali, ada tari, jadi itu kayak dia itu kan ada lagu kan, jadi dia tuh nge-mix tari-tarian dari berbagai daerah gitu. Jadi itu patut sih buat edukasi juga ke masyarakat kalau tari-tari itu juga banyak jenisnya loh gitu. Oke, terus kayak masalah konten nih, kan aku sendiri tuh kayak juga bikin sering, bukan sering sih, kadang-kadang bikin konten tentang kayak tari ini tari itu, tapi paling banyak dance cover hip hop gitu. Nah, menurut kamu tuh pasar di Indonesia kayak gitu lebih suka konten yang seperti apa mengenai tari, misalnya kayak bajunya yang kayak gimana? Sebetulnya menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih ya kembali tadi ke awal, gak usah mikir. Misalnya nih, aku nge-konten nge-cover ini A, ada lagi yang nge-cover sama A, tapi dia tuh kayak pakaiannya lebih berani terbuka. Nah, di sisi lain misalnya dari skill emang si B ini kurang ya, tapi yang lebih viral ya si B ini. Nah, menurut kamu gimana pandangan tentang itu? Kalau menurutku sih ya memang kalau bicara soal Indonesia, kalau masalah yang visual gitu pasti lebih menarik sih daripada yang lebih berskill gitulah istilahnya. Ya menurutku sih enjoy aja, nggak usah dipikirin hal tersebut. Ya udah, kita mau ngonten ya pure ngonten karena kita suka gitu, nggak usah mikir yang nanti bakal kalah saing lah, kalah gimana lah, jangan dipikir guys. Sudah banyak orang guys. Enak loh di sini, coba deh di sini. Disponsori oleh Story Coffee. Oke, jadi dari yang aku sama teman aku Masaka bicarakan tadi, kesimpulannya kalau kita mau berkarya itu harus benar-benar kita sukai dulu, bener ya? Ya. Nah, terus masalah tentang perkembangan zaman di dunia seni, lebihnya itu kita harusnya lebih fokus ke budaya kita sendiri, biar budaya asing yang mau masuk itu ya udah masuk aja, tapi kita tetap harus menjaga budaya kita sendiri. Jadi segitu aja ngobrol-ngobrol aku sama temen aku tentang tari musik dan milenial. Dadah.